kopi itu kalian tahu nggak? Ada yang BK. Bapak belum tahu. Baru dengar belum. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum membacakan kegiatannya. Yang memimpin saya. Berdoa dimulai. Jadi kegiatan bimbingan kopi ini teman-teman nanti boleh ikutin instruksi saya. Lalu kalian boleh banget mengutarakan pendapat yang ingin kalian sampaikan. Jadi di sini kita akan membahas tentang penyebab stres dan cara mengatasinya. Sebelum itu kalian udah pada kenal sama lain ya? Sudah. Kalau saya belum kenalkan, kalian boleh panggil teteh aja. Tapi nanti kita perkenalannya pakai speaking gimana? Kalian tahu lagu Bumblebee nggak? Kayak Bee the Bumblebee. Oke, kita lihat dulu ya. Ikut ya. Bee the Bumblebee. Coba. Bee the Bumblebee. Tell me what's your name for me. 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 Bisa nggak? Bisa dikit kita nyanyi lagi itu bareng-bareng terus
selalu memikirkan. Rasa yang tidak nyaman. Terus kan tadi penyebabnya bisa masalah keluarga, bisa konflik antar teman kan. Terus biasanya cara mengatasi itu gimana sih kalian kalau misalkan punya konflik sama keluarga? Kalian mengatasinya gimana? Menyelesaikan dengan baik-baik. Menyelesaikan dengan baik-baik. Kalau yang lain, kalau misalkan punya kalian stres sama pelajaran atau karena apa biasanya gimana? Kerjain satu persatu. Tapi sambil Ya Allah ya. sambil nyemplak. Jadi saya mau menambahkan ya. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh dan pikiran kita pas lagi kita merasa tekan dan banyak beban. Nah bisa juga tadi disebutkan karena masalah keluarga, karena tugas, dan juga karena hal-hal yang bikin kita capek. Tapi itu tuh wajar teman-teman, itu bisa pasti banget bisa dialami oleh semua orang. Tapi dengan stres itu kita juga bisa lebih semangat buat menjalaninya. Terus jenis stres juga ada beberapa tau. Stres itu kayak kita kan taunya stres itu kayak orang gila lah gimana lah, tapi enggak sebenarnya. Jadi stres itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang tahu nggak? Yang pertama ada stres akut. Stres akut itu kayak stres yang ringan aja. Nah stres ini biasanya dialami sama kita yang tiba-tiba gitu. Yang tiba-tiba ini biasanya kenapa sih? Tiba-tiba banget datang Dimarahin orang tua. apa gitu. Kalau berpindah gitu. Kenapa ya biasanya yang datang tiba-tiba? Kenapa tuh? Tugas yang mendadak. Nah benar. Terus juga Iya kan kayak banyak kayak tugas langsung tugas shock. kuliah. Udah selesai. Jadi stres banget ya. Mulai dari mana nih kita mulai itu ya. Dan itu kan stres takut itu cepat hilang. Jadi nggak lama. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, kalau udah selesai takut itu udah hilang stresnya. Jadi udah nggak kepikiran lagi. Contohnya itu kayak deg-degan motivasi. Terus karena takutan, karena kaget, itu juga bisa dibilang stres akut namanya stres ringan ya. Terus akut juga ada yang jenisnya episodik. Stres ini itu munculnya berulang, bukan cuma kayak kaget gitu, bukan itu, tapi berulang gitu kayak kita kecapean, terus karena kita selalu pengen buru-buru banget gitu. Ini juga overthinking juga masuk kepada stres apa tadi? Stres akut episodik. Ini tuh efeknya gampang bikin kita marah, terus gampang bikin kita capek, dan juga bikin pusing dan bikin sakit perut. Itu juga bisa jadinya menjadi penyebab stres. Selanjutnya ada stres kronis. Apa itu stres kronis? Terus udah di titik akhir. Yang benar-benar stres banget gitu ya. Jadi stresnya itu berjangkanya bukan cuma 1-2 hari, tapi bisa bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Iya. Oh, bisa jadi sama juga. Karena ini emang benar-benar stres kronis banget gitu. Berbeda sama stres akut. Kalau stres akut kan bisa berulang dan bisa Diperbaiki. iya benar. Kalau ini juga bisa diperbaiki, tapi kayak lebih susah gitu. Iya, masalah mudah ya. Jadi itu penyebabnya apa tadi? Bisa jadi karena masalah keluarga. Jadi jangan terlalu dipikirin banget, takut jadinya stres kronis. Terus abis itu gangguan kesehatan juga bisa bikin kita stres. Karena kalau misalnya tubuh kita sakit, mental kita juga ikutan sakit. Terus bullying juga bisa bikin kita stres. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang bullying misalkan ya, teman-teman yang di kelas kalian, jadi kalian kalau banget harus dirangkul, soalnya takut banget teman itu punya gejala stres. Jadi kasihan banget ya kalau misalkan teman kita, apalagi teman dekat gitu, teman-teman kalau nggak ada yang rangkul kan kasihan. Selanjutnya ini tuh butuh bantuannya, bukan bantuan untuk kayak diri sendiri buat kita menguatkan diri sendiri, bukan, tapi ini tuh harus benar-benar butuh bantuan psikolog atau orang lain, atau guru BK juga bisa membantu. Selanjutnya ada stres positif.
hal-hal yang keputusan, terus suka ngebayangin hal yang belum tentu terjadi. Iya. Tuh. Kan Ya, sering terjadi. padahal kan itu belum tentu terjadi, tapi kenapa kan begini itu gitu. Itu juga tuntutan hidup seperti tugas numpuk, nilai jelek, terus atau perintah dari orang tua yang mungkin tidak keluarkan. Masalah hubungan juga bisa kayak hubungan sama teman, pacar, sebagainya. Terus Banget lah ya. terus perubahan besar dalam hidup kita juga bisa karena hormon, karena pindah sekolah harus berinteraksi lagi sama orang baru itu emang sampai banget. Terus selain itu begadang juga bisa bikin stres karena kan kita kurang tidur. Iya. Ya. Oh, kamu kadang belum tiga belum tidur kak. Itu bisa lo jadi tidur Setiap hari itu. Stresnya sampai pagi sampai siang. belum tidur btw jadi tidur sejam itu jangan dibiasain ya, pokoknya kalau kamu stres nanti Udah. stres takut ada kamu tuh tidak dirasakan. Kalau misalnya kita kurang energi itu jadi drop ya, nanti jadi sangat untuk tidak Kan juga ya, habis bisa gitu ya, udah berusaha masuk kamar tapi kenapa lama-lama gitu. Iya, kalau udah megang HP juga nggak pernah walaupun mata ngantuk tapi HP dipegang kayak nggak mau bisa dari HP berarti ya. Hijau emang harusnya emang kita kalau kata dokter lah ya, kita itu jangan main HP. Kalau mau main HP itu boleh sih main HP, tapi kalau mau tidur gitu taruh dulu HP-nya kayak 30 menit lah biar terfokus pada HP kita. Sulit. Iya benar. Kalau baca buku kan bikin ngantuk, tapi ini juga bikin males ya. iya. Jadi emang apa susah buat bisa beranjak dari situasi itu. Tapi kita harus berusaha biar nanti kita bisa semangat lagi buat menjalani hari-harinya. Kan kalau kita nggak ada gimana? Malas sama mata terusuk. Kan ngantuk, kita ngantuk karena kita makan ya benar. Bapak pusing aja. Kalau sambil dalam waktu gimana? Sama aja kan. Gimana ya? Ngaruhnya apa nanya Pak kasih gue? Enggak, belum bisa dia. Oh, seru. Pasti Naya. Obatnya habis. Selanjutnya ada tanda-tanda kita habis stres. Tanda-tandanya apa? Banyak pikiran, banyak beban, overthinking, merasa lelah, terus iya kan sama. Terus sering melamun, terus Sering teremot. Bentar. Terus ya apa sih? Absen.
senang. Itu tuh sekolah makan pedes. Ini bahaya itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Langsung plong. Iya, Bilang. Cari kesibukan. Iya. Kayak cari kesibukannya itu nyuci, kayak apa aja gitu. Kalau udah itu lebih baik cari yang lain gitu, kayak main ke teman-teman, terus kemana gitu daripada diam di rumah. Yang penting nggak sendirian ya. Tidur juga tuh, tidur yang cukup. Harus tidur 8 jam. Tadi tuh 8 jam. Kita mau fresh gitu. Kalau 12 jam gimana? Iya. Mati itu. Terus abis itu lakuin hal yang disukai. Yang kalian sukai apa? Olahraga. Yang apa tuh? Silat. Silat. Nah itu juga bisa melatih. Kalau kamu gimana? Nah, Saya kosong di mana ini? Dengar lagu, kayak nonton. olahraga tangan, Gimana? check out. Scroll. Berikan kantong. Terus perlatihan pernapasan. Gimana perlatihan pernapasan? Tarik nafas selama 1 jam. Napas dua Tenang, orang. enggak. Tarik nafas 1 jam, terus tenangin selamanya. Oh iya. Itu tuh ada tekniknya teman-teman, kayak tarik nafasnya yang diangkat tuh bukan dada tapi perut. Iya. Coba ya, tarik nafas, tarik 4 detik, tahan 2 detik, buang. Cepat banget aku tahu. Jadi coba yuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tahan, buang. Jangan sampai bercanda biar kalian lebih relax. Yang 1, 2. Berem aja berem biar kita lihat. 1, 2, 3, 4, tahan, buang. Buangnya dari mulut, dari hidung. Bawa. Lu mau lagu Ulangi ya, 1, 2, 3. Makan makanan sehat juga harus loh buat anak-anak kita fresh, kayak bikin badan kita jadi lebih sehat. Minum air putih juga harus sering-sering, kayak seperti yang kurang minum. Kenapa tuh? Kayak nggak suka gitu. Kenapa ya? Iya, kayak gimana ya? Kalau haus itu haus, cuma kalau minum itu nggak sampai segelas, paling cuma bisa cuma kayak basah doang dan cukup. Itu ya baik tuh. Jadi biasanya minum apa? berwarna mendingan. Kalau air dingin mah iya banyak minumnya. Boleh air dingin juga boleh tahu. Dengan putih. Soalnya Membantu mencerahkan. oh ya. Kalau yang panas. Itu nggak tahu minuman itu panas atau dingin. Jadi kita minum air putih. Selanjutnya menenangkan diri atau menguatkan diri. Kayak kita ngomong ke diri sendiri biasanya gimana? Suka berjanji. Gimana? Kayak pokoknya kayak penyusunan rencana tapi berjanji dengan diri sendiri kalau kita udah tercapai dengan tujuan itu kita harus bagaimana kayak ngasih apresiasi dengan diri sendiri. Tuh, kalian mulai ya di sini kayak gitu. Kayak menguatkan diri kita, misalnya kita lagi anxiety banget nih kayak panik, cemas, kita bisa nggak apa-apa, ya selalu nggak apa semuanya bisa kita lalui. Iya, betul. Waduh. Jadi kita harus tetap tenang, jangan ngikutin kepanikan kita. Iya, jangan ngikutin kepanikan kita. Kalau kita panik banget kayak gimana ya, kita harus tenangin diri kita. Gak apa-apa, santai aja, gak bakal kemana-mana kok, tenang juga gitu. Nggak aja orang. Terus kayak kita bisa lewatin ini dengan baik. Jadi kita jangan merasa gimana ya, jangan merasa ketinggalan, jangan merasa sendirian, ya jangan merasa sendirian. Kita tuh sebenarnya butuh teman dan butuh teman kita. Jadi itu penting banget. Apa? Wah, betul. Sama ChatGPT juga membantu itu. Kalian pernah nggak sama ChatGPT? Pernah. Sama Meta, sama Meta. WA tapi Kalau diceramah enggak cuma terhadap oleng membantu menghibur aja. Gak apa-apa tahu guys, yang penting kalian jangan sendirian. Soalnya takut nanti kalian kata-kata nanti kalian tuh misalkan ulangnya ke hal buruk, takut kalian ngelakuin hal buruk gitu. Oke, pembahasan stres ini kita sampai di sini, tapi kita mau praktek tentang teknik expressive breathing. Jadi nanti kita nulis di kertas
Gimana cara kalian menyelesaikan stres tersebut? Menurut kalian ini gimana sih yang baik cara menyelesaikannya? Permasalahan diriku itu selalu merasakan overthinking, namun terkadang perasaan itu dan pikiran seperti berkelahi karena saya selalu merasa kita selalu berusaha, tetapi usaha kita tidak dilihat bagaimana perjuangan kita. Dan cara mengatasinya itu yaitu selalu berdoa agar selalu dikelilingi orang-orang baik dan selalu terlihat ceria bersama teman-teman, karena bersama-sama teman itu akan lupa dengan luka. Stres akhir-akhir ini tuh ada tugas praktek masalah ekonomi keluarga, agenda sama masa depan. Ya. Rekomendasi yang pertama itu tugas praktek dikerjakan secara langsung, tidak menunda-nunda. Karena kalau menunda-nunda lama-lama malas lagi, terus ya itu malas aja ngerjainnya, menumpuk, malas. Kedua, masalah ekonomi keluarga, dalam implementasinya selalu sabar, yakin, selalu ada jalan ke depannya, dan bersyukur dan belajar. Oke, kamu udah tahu ya bagaimana cara mengatasi itu. Semoga kedepannya teman-teman tahun yang akan datang bisa diselesaikan dengan baik. Ada lagi? Saya Oke, silakan. stres karena terlalu memikirkan masalah keluarga dan tugas.
Cara mengatasinya, menyelesaikan masalah keluarga dengan cara mencari kehiburan, kayak main ke rumah teman, terus kayak cari kesibukan yang buat diri aku terhibur. Bukan teman-teman yang lain tidak atau tidak? Aku cerita, akhir-akhir ini aku itu sering banget mendapatkan masalah, mulai dari banyak tugas yang numpuk, masalah keluarga, masalah di organisasi, masalah pertemanan. Tapi dengan adanya masalah ini, aku bisa merubah diri aku sendiri, bisa introspeksi untuk menyelesaikan masalahnya. Aku sering cerita ke salah satu teman aku. Dia selalu memberikan saran terbaik dan selalu mensupport aku dan memberi semangat aku. Ya, dulu aku yang Bapak, ada yang lagi nggak? coba. Enggak. Ayo, coba kesempatannya. Aku aja deh kali. Lo menghibur ya, lo cepat sok. Ada ini salah satu kan yang pikiran contohnya juga sama orang tua, saudara. Tapi walaupun sebenarnya juga sama orang tua juga, sebenarnya ke orang tua juga, ke teman. Biar nggak terlalu memikirkan diri sendiri gitu. Kadang juga pengen sekolah terus, mungkin kalau di sekolah kan suka bercanda sama teman, tapi kalau udah pulang ke rumah kayak gitu lagi pikiran. Kayak Jadi manfaatnya dengan cerita ke orang tua. ya terus ya kan kalau di sekolah kan bercanda-bercanda gitu. Bukan teman-teman. Ada lagi? Boy, Makasih ya teman-teman yang sudah menyampaikan dan sudah menulis apa yang kalian rasakan, dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara mengatasi stres tersebut. Semoga teman-teman seterusnya akan selalu bisa mempunyai jalan keluar dari masalahnya. Amin. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kali ini, saya mau kalian buat aja perwakilan buat ngasih pesan dan kesan pada kegiatan kali ini. Siapa yang mau? Dokter aja apa Pak? Banyak yang baik. Boleh, silakan. Untuk kegiatan ini saya terkesan sih, karena dengan adanya kegiatan ini saya bisa sharing-sharing banyak gitu. Karena kan nggak semua bisa. Terus ya, terus pesan saya untuk kegiatan ini semoga nggak berakhir di sini gitu, tapi untuk kedepannya masih ada lagi. Ya, teman-teman yang lain juga bisa melakukan ya. Ya. Dari pengalaman. Oke, terima kasih ya. Ada yang lain? Oh, sudah. Sebelum kita mengakhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah menyempatkan waktunya, sudah berbicara,